Badut ketiga yang paling besar itu Ceausescu. Masih ingat Ceausescu? Ceausescu 89 hari Natal dibunuh di Romania. Tuhan menyatakan untuk menurunkan rejim Polandia 10 tahun. Untuk menurunkan rejim daripada itu Jerman Timur 10 bulan. Untuk menurunkan rejim daripada Cekoslovakia 10 minggu. Untuk menurunkan Romania hanya perlu 10 hari. Itu semua bukan main. Itu semua diukur 10 tahun, 10 bulan, 10 minggu, 10 hari. Tuhan masih tunggu kalau perlu 10 jam. Kalau Tuhan mau turunkan atau naikkan, bagi Tuhan Allah tidak ada kesulitan apa-apa. Jangan main-main. Jangan intervensi, saya sendiri jadi Allah. Saya sendiri menjadi Tuhan. Tuhan bilang, no, you're not God. I'm your God. If you think you're God, you're false God. If you think you're God, you're the dying God. I'm going to cause you to show forth you are in the dying process. Saudara-saudara, inilah dunia. Orang yang tidak ada Allah adalah orang bagaimana? Terakhir, ayat ini dikatakan tidak ada pengharapan. Terputus daripada kekekalan. Nah saudara-saudara, inilah satu lukisan bagaimana sebelum kita di dalam Kristus. Sebelum kita mengenal Yesus Kristus, sebelum kita menjadi orang Kristen yang sejati. Saya tidak peduli engkau dibaptiskan atau tidak. Saya tidak peduli engkau dilahirkan dari keluarga Kristen atau bukan. Saudara-saudara, saya tidak peduli engkau lulusan di sekolah Kristen atau tidak. Sejarah membuktikan di Tiongkok banyak orang yang melawan Kristus yang paling hebat justru lulusan sekolah Kristen. Jikalau mendirikan sekolah Kristen hanya untuk mencari uang, untuk memasang pelang, untuk nama Kristen, tapi bukan mendidik sungguh-sungguh firman Tuhan kepada anak-anak, itu menciptakan manusia lebih cilaka dari orang kafir. Saudara-saudara, dulu kita sebelum menjadi orang Kristen, sebelum menjadi orang Kristen sejati, sebelum betul-betul diperanakan oleh Roh Kudus, mungkin kita juga ikut gereja, kita dibaptiskan, kita kelihatan, bahkan kita pakai jubah, ikut nyanyi di dalam kor yang besar, atau kita menjadi pelayan di dalam gereja. Tapi saudara-saudara, Paulus berkata, ingatlah, remember ye, ingatlah, dulu kamu adalah orang tidak bersunat, orang kafir, yang tidak ada bagian di dalam janji-janji Allah dengan orang Israel. Engkau tidak termasuk warga negara anak-anak Allah. Dan engkau berada hidup di dalam keadaan tidak ada Allah. Tidak ada pengharapan. Hidup hanya di dalam dunia ini. Tetapi ayat 3 dikatakan. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Saudara-saudara, melalui darah Yesus Kristus, kematian Kristus yang meresikokan diri turun dari surga, inkarnasi di dunia, akhirnya karena menjalankan kebenaran, mentegakkan keadilan, dan tidak berkompromi dengan dosa, Yesus dipaku di atas kayu salib, mengalirkan darah, menyerahkan nyawa untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Inilah cinta Tuhan. Inilah Kristus. Sudah berminggu-minggu saya pikirkan tema untuk khotbah Natal yang akan datang ini di dalam penginjilan besar-besaran ini apa. Saya berdoa Tuhan, kalau lebih 100 juta harus dipakai karena kita sudah pesan, kita sudah bayar sebagian. Kita harus mengadakan pembangunan rohani penginjilan besar-besaran hari Natal tanggal 23. Beri kepadaku firman apa yang boleh saya ceritakan. Pak Diki mengatakan, Pak Tong, pagi-pagi kasih tahu saya dong temanya, supaya saya bisa itu dekorasi lebih cepat, lebih baik. Saudara maaf, selalu saya punya langkah itu lambat, karena pimpinan Tuhan terakhir bagaimana. Kalau masih ada 1 menit, ada pimpinan Tuhan yang lebih baik, yang saya sadar, saya akan robah selalu. Ini untuk orang barat yang sudah terbiasa dengan sistem planning dan budget, itu sukar mengerti. Tapi sebagai seorang mempelopori satu gerakan, saya tahu bagaimana sukarnya. Saya mesti taat kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan pada hari Natal? Saya berdoa terus. Tuhan sudah menggerakkan saya untuk memberitakan tentang kasih dari surga. The love from heaven. Yang akan kita khotbahkan pada tanggal 23.
Dan saya harap kita semua anggota dan semua pengunjung di sini betul-betul mendoakan supaya kebaktian itu diberkati oleh Tuhan. Dan kita mungkin membawa sanak saudara handai tolan atau pembantumu. Supaya di dalam hari Natal hari itu banyak orang diselamatkan oleh Tuhan. Banyak orang mengenali Yesus Kristus. Banyak orang kembali kepada kerajaan Tuhan Allah. Amin saudara. Supaya waktu, uang, kegiatan, semua yang dikerjakan tidak menjadi sia-sia. Sesudah itu gereja yang lain mau kembali ke gereja lain, silakan. Tapi bawa orang untuk mendengarkan Injil bersama, menerima Tuhan. Karena Natal bukan untuk mabuk-mabuk. Natal bukan untuk car racing. Natal bukan untuk party lalu dansa-dansi. Natal bukan untuk foya-foya. Natal bukan menghamburkan uang untuk hidup-hidup yang tidak beres. Natal bukan untuk cari pelacuran dan tempat holiday di sini sana. Natal adalah tempat memberitakan kabar yang baik. Bahwa Allah mengirim anaknya ke dalam dunia untuk menjadi penebus bagi seluruh dunia ini. Biar kita bisa memanfaatkan dengan baik. Orang yang tidak ada Tuhan menjadi bertuhan. Orang yang hidup di luar pangkuan Allah kembali kepada Tuhan. Biar kita semua diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita semua buka suara berdoa. Supaya kita baik-baik mempergunakan ingatan. Ingat segala yang diajarkan Tuhan. Ingat segala kegagalan di dalam sejarah yang menjadi contoh dan menjadi guru. Menjadi pendidikan bagi kita. Ingat segala sesuatu orang yang sudah setia mendapatkan satu pahala dan yang dipuji oleh Tuhan. Ingat semua yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita. Jangan sampai-sampai di neraka kita hanya ingat-ingat yang menyesal untuk selama-lamanya. Berdoa bersyukur kepada Tuhan kalau Dia sudah membawa kita kembali. Bukan menjadi orang tidak beralah, tapi menjadi orang mempunyai Allah. Yang sumber kita, yang juga menjadi pusat hidup kita, yang memimpin kita, yang memberikan intervensi menjadi sandaran kita selama-lamanya. Berdoa melalui Kristus yang mati dan darahnya memperdamaikan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan saja demikian kita berdoa supaya tidak rangka Natal ini kita membawa banyak jiwa kembali kepada Tuhan juga. Mari kita berdoa bersama. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Tuhan mengajar kami sekali lagi pada pagi ini. Dengan firman-Mu, dengan firman yang begitu jelas membawa kami kembali. Kami serahkan diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri tidak meninggalkan kami, tidak membuang kami. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Berkati kami, hancurkan kuasa iblis. Engkau sendiri bekerja di tengah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan pekerjaan Tuhan di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan ampuni segala kebodohan kesalahan kami. Dan Tuhan ampuni juga segala sesuatu yang sudah kami kerjakan yang kurang memperkenan hal itu Tuhan. Tuhan dengar doa kami dan beri kekuatan kepada kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.